Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Founder ILIN Education Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Amran MPD yang sudah menyempatkan bergabung pada malam hari ini untuk memberikan sambutan pembukaan kegiatan workshop SMPLS yang sama-sama kita hormati Bapak Rizal Bakri, SSI MSI. Mudah-mudahan gelarnya tidak salah. Sudah benar Pak Rizal ya. Narasumber kita malam hari ini yang sudah sangat expert di bidang statistik karena beliau pakar keilmuannya memang di bidang statistik dan telah membangun salah satu atau membuat salah satu tools aplikasi SMPLS yaitu menggunakan aplikasi Losari. Salah satunya yang dibuat dengan mencirikan khas budaya Makassar yaitu Losarinya. Mungkin ada filosofi sendiri ini. Mungkin sebentar Pak Misal Bakri bisa sedikit sentil-sentil kenapa namanya Losari. Yang terkhusus kepada Bapak Ibu peserta workshop SMPLS yang kami hormati. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini dapat bersehai ketemu kembali dalam rangka workshop SMPLS dengan menggunakan tools Losari aplikasi SMPLS dan Smart PLS yang akan dilaksanakan 2 hari pada hari ini tepat tanggal 10 bulan 10 dan 11 bulan 10 2025. Perlu kami sampaikan kepada Pak Dr. Amran selaku founder bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan kesekian kalinya dihadiri oleh kurang lebih 105 peserta yang terregister dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, baik dari Jawa, Sumatera, Denpasar, Sulawesi maupun di daerah Indonesia Timur. Mengawali kegiatan kita pada hari ini agak alangkah lebih hikmatnya mungkin kita mulai dengan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari founder sekaligus membuka acara
workshop CMPLS pada malam hari ini. Pada Bapak Dr. Muhammad Amran MPD, dengan hormat kami persilahkan. Oke, baik Pak. Apakah suara saya terdengar Pak Ilham? Surat jelas Pak, silakan Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Eh, yang saya hormati Bapak Muhammad Ilham Bahtiar, SPD MPD selaku Direktur ILIN, sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan malam hari ini sampai dengan besok malam. Yang saya hormati Bapak Rizal Bakri, SSI, MSI, selaku narasumber di kegiatan workshop Sempeles pada 2 hari, kegiatan 2 hari akan kita laksanakan. Pak Rizal ini guru saya, Bapak Ibu, ya, ya guru saya. Jadi kalau bicara perhitungan, analisis data statistika, ini sudah terbukti Bapak Ibu. Beliau yang mendoktorkan saya ini dengan aplikasinya yang akan dilatihkan malam ini. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu yang ikut itu tidak akan sia-sia ikut kegiatan ini. Ya betul. Jadi untuk uji statistik disertasi saya itu menggunakan aplikasi beliau dan tidak ada pertanyaan dari penguji. Ya, lancar jaya. Oke Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini ILIN Education Indonesia bersama kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu ingin mendedikasikan diri kita dalam berbagai kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Selawat dan taslim pada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri toladan, uswatun hasanah bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para peserta yang saya banggakan dari seluruh Indonesia, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur di sambutan awal di laporan kepanitiaan. Ini luar biasa dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur semua hadir. Bahkan mudah-mudahan ada saudara saya sudah bergabung ini dari Ketua RJI Kalimantan Timur. Mudah-mudahan sudah bergabung karena katanya dia sudah mendaftar. Selamat bergabung Bapak. Eh, Bapak dan Ibu, kami menyampaikan bahwa ILIN Education ini adalah merupakan sebuah lembaga yang senantiasa ingin mengembangkan berbagai aktivitas dalam rangka untuk pengembangan dunia pendidikan, dunia ilmu pengetahuan atau hasanah ilmu pengetahuan. Jadi ILIN Education Indonesia ini adalah merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang publikasi, pendidikan, pembelajaran. Bahkan mohon doanya Bapak dan Ibu, kita sekarang lagi menggarap ini supaya mengarah masuk ke dunia wirausaha. Jadi bisa saja ke depannya ini Pak Direktur akan mengembangkan supaya lembaga ini bisa bergerak di bidang wirausaha. Iya. Bapak dan Ibu semuanya, tentu kami di ILIN tidak bisa lagi menghitung kegiatan-kegiatan yang pernah kami lakukan. Sudah sangat banyak yang kami lakukan, mulai bagaimana eh, melakukan workshop berkaitan dengan perjurnalan, kemudian berkaitan dengan sertifikasi dosen, kami sudah 4 kali angkatan, Bapak dan Ibu, dan Alhamdulillah tingkat kelulusan itu rata-rata 90% lulus sertifikasi dosen. Kemudian kami juga concern mengikuti perkembangan-perkembangan kurikulum dan pembelajaran yang ada. Ya, pernah melakukan kegiatan mengenai kurikulum merdeka. Kemudian du- di bulan lalu kami juga melakukan kegiatan workshop bibliometrik Bapak dan Ibu. Kemudian malam ini kami kembali melakukan workshop SMPLS berkaitan dengan ini. Ya tentu eh, narasumber akan banyak menjelaskan bagaimana pentingnya aplikasi ini di dalam mendukung proses-proses kita semuanya menghasilkan paper
untuk publikasi yang berkualitas Bapak dan Ibu. Dan saya kira memang salah satu indikator untuk sebuah paper atau tulisan itu diterima pada jurnal yang terindeksasi bereputasi, ya salah satunya adalah dilihat dari metode penelitian yang kita gunakan. Dan tentu malam ini itulah yang akan kita bahas sampai dengan esok malam Bapak dan Ibu. Tentu Bapak dan Ibu di dalam kegiatan ini ya eh, tentu ada kelemahan, dan kalau ada kelemahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan Bapak dan Ibu ya, karena itu bukan kesengajaan. Dan kalau ada kelebihan tentu ini adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kerjasama antar panitia dan peserta. Tentu Bapak dan Ibu ya, karena ini waktu jadi cukup saya tidak usah berlama-lama, karena saya juga ini peserta Bapak Ibu. Jadi selain sebagai founder, saya juga peserta karena memang ini Pak Rizal Bapak Ibu, eh, ini bukan saya mengangkat-angkat ya, tapi memang ini saya memprovokasi Bapak Ibu supaya serius. Ya, ini kami saja di Makassar Bapak Ibu sulit menemui beliau. Ya, kadang sudah diajak janjian di kafe ini, eh, ada lagi di sini dan seterusnya. Oleh karena itu, malam ini Bapak dan Ibu yang ikut silakan tolong dimanfaatkan dengan baik supaya materinya bisa betul-betul Ibu dapatkan, Bapak dan Ibu dapatkan ya. Saya kira ini Bapak dan Ibu sambutan singkat saya. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, dan tentu terima kasih Pak Direktur ya sudah selalu memikirkan lembaga ini supaya selalu ada kegiatan dan selalu berdampak untuk seluruh warga kampus, warga lembaga-lembaga yang sifatnya ingin mengembangkan eh, pengetahuannya berkaitan dengan hasanah-hasanah keilmuan kita sampai dengan saat ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan doa dari kita semua, mari kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira demikian sambutan singkat saya Pak Ilham. Mohon maaf kalau ada yang kurang Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Amran atas sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada malam hari ini, demi untuk kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah sesi pembukaan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi workshop pertama yang akan diantarkan oleh Pak Rizal Bakri. Beliau adalah dosen eh, bidang ilmu statistik. Ilmu statistik eh, di prodi saat ini beliau di bisnis digital, berpengalaman di bidang publikasi nasional maupun internasional. Indeks, saya lihat indeksnya sudah tiga ini, tiga. Mohon disampaikan kalau kurang tepat Pak Rizal. Saya hanya lihat sekilas ini. Beliau juga aktif melaksanakan kegiatan pengembangan pengembangan statistik di bidang SMPLS melalui aplikasi Losari. Salah satu aplikasi yang dikembangkan beliau, yang saya kira ini yang akan mengantarkan Pak Dr. Amran ke doktornya sebentar lagi, yaitu ahli statistik dengan nama Losari. Eh, Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita persilahkan kepada Bapak Rizal Bakri untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Izin share, apakah sudah kelihatan Pak? Ya, sudah Pak. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, kesempatan sehingga pada malam ini kita bisa berjumpa walaupun dalam bentuk virtual ya. Salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam dari kegelapan hingga terang benderang saat ini. Baik Bapak Ibu ya, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ilham selaku direktur dan pada Pak Amran yang tadi terlalu serius menyampaikan tentang saya ya selaku founder dari ILIN. Nah, beliau ini adalah orang yang pertama yang menggunakan software saya untuk uji dokternya ya. Saya juga agak deg-degan di awal, apakah beliau ini dulu atau tidak ya. Ternyata tidak ada pertanyaan. Oke ya. Terima kasih Pak Amran yang sudah menggunakan aplikasi saya dan saya saya lihat di Google Scholar sudah apa namanya sudah disitasi ya buku saya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Pada kesempatan malam ini tadi saya cek-cek nama-nama yang hadir ternyata banyak juga yang saya kenal dan beberapa di antaranya adalah guru saya juga ya. Pak Amran juga ini guru saya ini ya, guru yang lain. Oke. Kemudian Bapak Ibu, eh, pada kesempatan malam ini izinkan saya untuk berbagi ya. Pada prinsipnya saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham dengan materi ini ya. Cuma kita sharing saja. Barangkali nanti ada yang clear dari saya, tolong disampaikan langsung ya. Kita berbagi apa yang kami ketahui tentang CMPLS. Baik Bapak Ibu ya. Nah, eh, terkait tadi dengan Pak Ilham juga menyinggung bahwa saya sudah mengembangkan software ya namanya Losari. Kenapa bisa namanya itu ya? Awalnya saya mikir-mikir kepanjangan tuh ya, baru nanti setelah itu disingkatannya. Jadi Losari itu singkatan dari Learning of Science and Research Innovation. Jadi dari kepanjangan itulah, oh ternyata lebih cocok yang Losari nih. Kebetulan Losari juga adalah lokasinya di Makassar. Ya sudah, ya, saya dan teman-teman mengambil nama ini untuk nama softwarenya. Baik, Bapak Ibu ya, kita lanjut materinya. Semoga waktunya cukup ya. Ini pada bagian pertama dulu kita akan bahas terkait dengan pengantar SEM ya. SEM itu singkatan dari Structural Equation Modeling. Oke. Nah, ini yang menjadi pendahuluan dulu untuk pengantar kita bahwa ide dasarnya itu dalam sebuah riset salah satu ranah dalam analisis statistika yang paling banyak kita gunakan yaitu terkait dengan kajian tentang hubungan antar variabel ya. Nah, di sini saya gambarkan ada dua variabel X1 dan X2. Kalau kita hanya mau lihat hubungannya saja, maka metode yang paling sering digunakan adalah korelasi. Oke. Nah, kemudian setelah itu korelasi ini kan hanya mau lihat hubungan saja, tidak ada sebab akibatnya. Nah, maka berkembanglah menjadi eh, hubungan yang causality ya, ada sebab, ada akibat. Dalam statistika itulah disebut sebagai regresi. Oke, jadi ini regresi adalah X menjadi sebab, Y adalah akibat. Nah, di sini ada kata berpengaruh. Jadi kalau berpengaruh pasti berhubungan. Kalau berhubungan itu belum tentu berpengaruh. Begitu Bapak Ibu ya. Makanya dalam mata kuliah statistika itu selalu didahulukan pembahasan tentang korelasi dulu, lalu pembahasan tentang regresi. Jangan terbalik ya, karena regresi itu akan membahas tentang korelasi. Tapi ini masih disebut sebagai regresi sederhana. Kenapa Itu dikatakan gimana? karena X-nya cuma Iya. satu, Y-nya juga satu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berkembang lagi dengan bagaimana kalau sebab-sebabnya ini lebih dari satu, ya. Yang menjadi variabel sebab atau variabel bebas atau independen itu lebih dari satu. Maka ini disebut sebagai regresi linear berganda. Oke, X-nya banyak, Y-nya satu. Kemudian perkembangan zaman lagi ya ini bertambah terus ya. Bagaimana kalau bukan cuma X-nya yang banyak, tapi yang bertambah juga adalah Y-nya. Jadi X-nya banyak, Y-nya banyak ya. Ini sebabnya banyak, akibatnya juga banyak. Inilah disebut sebagai multivariate regression ya atau regresi multivariate. Jadi kalau kita sering dengar kata multivariate regression itu artinya Y-nya banyak.
Kalau multiple regression, X-nya banyak. Jadi beda ya antara multiple regression dengan multivariate regression. Nah, terkadang juga kita ingin mau melihat ya, bagaimana hubungan antar matriks dengan matriks yang lain ya. Misalnya X-nya banyak, Y-nya banyak. Ini sudah disebut sebagai korelasi kanonik ya. X-nya banyak, Y juga banyak. Jadi begitu Bapak Ibu ya, terkait dengan metode-metode yang ini namanya eh, apa namanya, yang sederhana ya, yang masih melibatkan sebab akibat yang masih sederhana modelnya. Kemudian di dasar berikutnya, terkadang hubungan yang sedang didalami itu berupa sistem ya. Ini saya ambil contoh, kebetulan ini adalah riset, salah satu riset saya di waktu kuliah di IPB ya, terkait dengan jamu. Saya juga bingung kenapa bisa ini riset saya ya. Nah, di sini adalah kita mau melihat keterkaitan antara variabel dalam suatu tanaman ya. Nah, ini terbentuk sebagai sistem. Kadang dia jadi sebab, kadang dia jadi akibat, kadang akibatnya banyak dan seterusnya. Oke, inilah disebut sebagai model hubungan dalam bentuk sistem yang sifatnya banyak ini ya. Nah, dan saling berkaitan ya. Ini kalau eh, banyak X-nya ya. Kemudian di dasar ketiga inilah dia ya. Terkadang pula variabel itu yang terlihat berupa konsep yang tidak dapat diamati atau diukur langsung. Nah, ini dah ada istilah pertama yang paling sering kita dengar lah, laten variabel atau variabel laten. Bahasa lainnya itu terkadang kita sebut sebagai unobserved variable ya, variabel yang tidak terobservasi ya. Nah, oke. Sehingga kita membutuhkan namanya metode SEM Bapak Ibu ya. Ini. Nah, SEM itu di sini adalah metode statistika multivariat generasi kedua. Jadi Bapak Ibu ya, yang tadi itu yang regresi biasa dan seterusnya itu generasi pertama ya. Nah, ini di bukunya Hare ya mengatakan bahwa mulai dari partial least square, eh, SEM dan seterusnya itu masuk dalam generasi yang kedua. Nah, kenapa SEM kita butuhkan? Karena pada generasi pertama ini regresi tidak dapat mengukur konstruk laten yang tidak teramati secara langsung. Jadi dalam regresi itu yang bisa dihitung adalah kalau variabelnya itu langsung bisa diukur ya. Saya beri gambaran dulu ya. Yang mana itu variabel langsung, yang mana variabel tidak langsung yang diukur ya. Contoh misalnya berat badan. Berat badan itu adalah variabel yang bisa diukur langsung. Kenapa? Karena ada timbangan yang dapat mengukur berat badan. Contoh lain adalah tinggi badan. Tinggi badan itu juga merupakan variabel bisa diukur langsung. Kenapa? Karena ada ukuran namanya alat meteran ya yang mengukur. Yang tidak dapat diukur langsung itu misalnya kepuasan. Nah, kepuasan itu kan tidak ada alatnya untuk mengukur. Sehingga kita membutuhkan indikator-indikator yang menggambarkan terkait dengan kepuasan. Itu disebut sebagai variabel laten. Jadi keunggulannya kuncinya dalam SEM adalah memungkinkan pemodelan konstruk laten, misalnya motivasi, kepuasan, dan seterusnya. Lalu menguji hubungan kausal yang kompleks. Kalau tadi regresi ya hanya satu arah ya, X1 ke Y, X-nya banyak, ataukah Y-nya yang banyak. Nah, bagaimana kalau lebih kompleks lagi? Oke, kemudian ini salah satu fenomena yang terjadi sering ya dalam ilmu sosial ya, psikologi ya, atau di ekonomi, sering melibatkan serangkaian pengaruh berantai ya. Berantai artinya tidak langsung tapi melalui perantara. Nah, di sini saya mampu memodelkan alur ini dengan presisi. Misalnya, ini ya, motivasi intrinsik bagaimana pengaruhnya ke prestasi akademik tetapi melalui kepuasan diri. Inilah yang disebut sebagai variabel mediasi. Memediasi antara X di sini dengan Y di sini. Atau dalam istilah lain, ini kadang disebut sebagai eksogen, ini adalah endogen. Mediasi kadang disebut sebagai endogennya untuk ini, lalu kadang disebut sebagai eksogennya untuk ini. Oke, ini kadang disebut sebagai intervening ya. Nah, berikutnya yaitu terkait, nah ini kita perlu mengetahui juga ya,
sejarah kenapa mesti SEM ini muncul ya. Ini ringkasnya saja ya, jangan terlalu panjang Bapak Ibu ya. Bahwa SEM modern saat ini itu muncul di tahun sekitar ini ya 1970-an. Awalnya itu analisis faktor dulu 1904, kemudian 1918 analisis jalur. Keduanya ini dihubungkan atau digabung itulah menjadi analisis SEM ya. Kalau kita mau lihat secara detail sejarahnya ini ada di sini ya. Ini ada di bukunya Hare yang 2019 ya. Ini nanti kita akan bagikan ya bukunya. Ini perjalanannya hingga sekarang ini SEM eh, banyak digunakan. Oke. Kemudian SEM itu terbagi dua Bapak Ibu ya. Ada namanya CBSEM, ada namanya PLSM atau VBSEM, dan yang jarang dilakukan juga itu ada namanya GESCA, General Structural Component Analysis. Itu jarang kita temui penelitian di Indonesia ya. Nah, CBSEM itu dominan itu tahun 1970-an. Utamanya digunakan sebagai alat konfirmasi teori. Nah, kalau kita mau konfirmasi teori, yang cocok itu adalah CBSEM, ya. Nah, ini software yang dipakai ya, namanya Listrel. Ini yang kita sering gunakan ya dulu kalau mau analisis SEM. Yang CBSEM-nya. Nah, ini penemunya Carl George Cook ini adalah pengembang Israel. Tujuannya adalah menguji seberapa baik model yang dihipotesiskan memproduksi matriks covariance data observasi. Jadi si BSEM ini berbasis covariance. Kalau PLSM itu berbasis variance, Bapak Ibu ya. Jadi ada covariance, ada variance. Nah, pendekatannya ini merupakan pendekatan parametrik. Kenapa parametrik? Karena nanti akan mengasumsikan dirinya harus memenuhi asumsi normalitas. Ya. Nah, cocok untuk penelitian yang didasari pada teori yang kuat atau mapan. Ini kalau teorinya sudah ada, bagus dipakai metode ini. Tapi kalau teorinya baru kita mau buat-buat, ya sebaiknya pakai PLS saja. Oke, kemudian, ini dia kelemahannya si BISEM ya. Terlalu ketat dalam berbagai hal. Misalnya data harus normal. Sementara terkadang kita meneliti itu jumlah datanya sedikit sehingga asumsi normalitas itu tidak terpenuhi. Oke. Yang kedua, ukuran sampel harus besar ya. Ini ada beberapa referensi ya yang mengatakan terkait ukuran sampel ya. Jadi jangan cuma mengacu pada satu referensi saja tentang hair dan seterusnya. Yang penting Bapak Ibu punya referensi yang kuat, silahkan gunakan itu. Tapi pada umumnya N-nya itu harus lebih dari 200 atau 1:10 dari jumlah indikatornya. Kemudian teorinya harus mapan Bapak Ibu ya. Kalau hanya cocok untuk tujuan konfirmatori, ini pakai CBSEM. Memerlukan kerangka teori yang kuat sebagai landasan hipotesis. Jadi memang betul ya CBSEM ini cocoknya untuk konfirmasi teori. Nah, keterbatasan yang lain ini ya tidak cocok untuk eksplorasi ya. Jika tujuannya mengembangkan teori baru atau belum matang ya jangan pakai ini ya karena sifatnya ini adalah konfirmasi teori. Kemudian ini juga menarik di CBSEM ini ya. Sulit menangani konstruk yang didefinisikan secara formatif. Nanti di slide berikutnya kita akan jelaskan apa perbedaan indikator formatif dan reflektif. Di mana indikator yang menentukan konstruk bukan merefleksikan. Kalau merefleksikan itu namanya reflektif ya. Kemudian Bapak Ibu di sini juga ada kelemahannya yaitu ketidakstabilan pada sampel kecil. Oke. Kalau sampelnya kecil, kurang dari 100 itu tidak stabil. Ya, tidak bagus untuk pendugaan parameternya. Nah, si BSEM ini selain punya kelebihan juga banyak kekurangannya sehingga muncullah yang namanya PLSEM. Oke. Nah, kenapa bisa lahir ini ya? Ini namanya yang menemukan itulah Herman Wood ya. Tujuannya fleksibel sih ya. Itu metode ini diciptakan untuk menjadi lebih fleksibel dan tidak memerlukan asumsi distribusi data yang ketat. Jadi tidak perlu normal ya. Kalau normal ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah juga ya. Seperti normalitas multivariat. Tujuan utamanya sebenarnya PLSM itu adalah memprediksi. Oke.
Jadi karena di sini memprediksi maka nanti akan lebih banyak berkaitan dengan R square-nya yang mengindikasikan kekuatan prediktif model ya, bukan indeks kecocokan model. Nah, ini bedanya Bapak Ibu ya. Kalau di CBCM itu panjang panjang sekali ya untuk model fitnya ya. Ada TLI, ada CLI ya, ada RMSE dan seterusnya. Banyak sekali kalau di CBCM-nya. Kemudian PLSM ini pendekatannya berbasis varian ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dikenal juga sebagai soft modeling ya. PLSM adalah metode variance based berbeda dengan SEM yang covariance. Oke. Jadi PLSM ini awalnya dikembangkan untuk mengatasi masalah dalam ilmu sosial yang seringkali melibatkan sampel kecil dan data tidak normal. Gitu ya. Ini salah satu gambarnya seperti apa itu model-model yang dalam SEM. Oke. Nah, kita akan melihat perbandingan-perbandingannya antara PLSM dan CBSM. Bagian pertama ini bahwa dari sisi tujuan, CBSM itu adalah parameter oriented, artinya optimal untuk ketepatan parameter dan pengujian teori. Kalau PLSM itu orientasinya adalah prediksi, optimal untuk ketepatan prediksi dan pengembangan teori. Ya, pendekatan estimasi kalau CBSM itu berbasis covariance, yaitu menguji seberapa baik model sesuai dengan matriks covariance data. Sementara PLSM ini berbasis varians ya, berfokus pada maksimasi varian yang dijelaskan dari variabel dependen atau R square-nya. Asumsi ya, perbedaan dari sisi asumsi bahwa asumsi CBSM itu parametrik, data harus berdistribusi normal dan observasinya independen. Kemudian PLSM itu adalah non parametrik ya, karena tidak perlu uji normalitas. Terus bagian kedua, hubungan laten dan indikator. Kalau CBSM itu indikatornya hanya reflektif, Bapak Ibu ya. Ini hanya reflektif. Saya coba di software R harus reflektif juga. Di Listrel juga reflektif ya. Nah, PLSM ini dapat menangani indikator reflektif maupun formatif. Jadi lebih fleksibel ya untuk dari sisi indikatornya. Kemudian dari sisi kompleksitas model, CBSM itu ideal untuk kompleksitas kecil hingga menengah ya. Ini konstruknya ya, tapi ini juga bergantung referensi ya, boleh kurang dari 50. Nah, kalau PLSM itu bisa lebih banyak ya untuk konstruknya, bisa kompleks yang apa namanya, model yang begitu besar. Lalu kekonsistenan juga di sini, kekonsistenan di sini yaitu kalau CBSM itu akurasi terkait dengan parameter. Sementara kalau di PLSM itu terkait dengan kalau ukuran sampelnya meningkat, maka dia semakin konsisten dalam melakukan prediksi, Bapak Ibu ya. Oke. Terus berikutnya adalah besar sampelnya ya. Kalau PLSM itu kekuatan analisis didasari pada porsi model dengan jumlah prediktor ya. Minimal 30 sampai 100 kasus ya. Kadang juga ada teori mengatakan 10 kali indikatornya. Kalau CBSM ini ya, CBSM ini kekuatannya itu untuk pada 200 sampai 800 ya. Dia memang butuh data yang begitu banyak. Oke, kemudian indikator per variabel laten itu dapat menangani variabel laten dengan indikator tunggal. Jadi kadang ya ada konstruk indikatornya itu cuma satu. Ini bisa kalau PLS. Kalau CBSM itu setidaknya terdapat dua indikator. Kenapa? Supaya ada matriksnya. Ada matriks covariance-nya. Kalau cuma satu ya bukan matriks lagi tapi vektor ya. Nah, terus core variabel latennya itu adalah dapat digunakan untuk prediksi individual. Kemudian ini hanya berupa indikator reflektif saja ya. Jadi nanti namanya faktor scoring ya. Oke. Terus mengapa sih PLSM ini populer kita gunakan ya selama ini? Karena menoleransi sampel yang kecil. Oke. Jadi kalau penelitian Bapak Ibu sampelnya kecil, ini PLS bagus digunakan. Kedua, mengatasi non-normal. Kalau tidak normal ya pakai SEM ini saja, PLSM saja. Lalu fokus pada prediksi yang kuat dengan melihat nilai R square-nya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ketiga ini adalah apa sih struktur-struktur intinya dalam SEM PLS ya. Yang pertama,
Ada dua komponen yang sering kita jumpai ya, yaitu istilah namanya measurement model atau outer model atau model pengukuran ya. Ini ada tiga istilah yang maknanya sama. Yang pertama adalah outer model, kadang juga disebut sebagai measurement model, kadang juga disebut sebagai model pengukuran ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat laporan itu sama saja artinya ya. Apa itu? Yaitu menggambarkan hubungan antara konstruk laten dan indikator variabel teramati. Model ini berfokus pada validitas dan reliabilitas alat ukur, yaitu bagaimana menilai indikator refleksikan atau membentuk konstruk, disebut juga sebagai model pengukuran. Jadi kalau lihat ini gambar Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ini gambarnya, outer model itu namanya outer berarti di luar ya. Ini ini kotak yang pertama, ada indikator, ada laten. Maka hubungan indikator dengan latennya itulah disebut sebagai outer model. Nah, kita lihat lagi panahnya nih. Panahnya ini kan indikator ke laten, maka inilah disebut sebagai formatif. Kemudian di sini juga sebelah kanan ya. Ada laten, ada indikatornya. Indikator ini dengan latennya disebut sebagai outer model. Oke, karena panahnya mengarah ke sini, indikator ini disebut sebagai reflektif. Ya, nanti kita akan jelaskan lagi di slide berikutnya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah inner model. Jadi ada dua model di sini ya di SMPLS. Ada namanya outer model, ada yang namanya inner model. Inner model itu kadang disebut sebagai model struktural atau structural model. Oke, menggambarkan hubungan kausal atau sebab akibat antara konstruk laten. Ini misalnya, ini kotak yang di tengah. Oke, bagaimana hubungannya ini gamma 1 ke gamma 3 atau gamma 2 ke gamma 3 tuh kadang disebut sebagai Y1 ke Y3, Y2 ke Y3, Y3 ke Y4. Nah, kalau antar konstruk itu disebut sebagai model struktural atau inner model. Kalau terkait dengan indikator dengan masing-masing konstruknya itu disebut sebagai outer model atau model pengukuran Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya yaitu ini membedakan konsep dan pengukuran ya supaya kita lebih paham. Dalam ilmu sosial ya, banyak konsep yang kompleks dan tidak dapat diukur secara langsung. Disinilah peran konstruk laten. Nah, ini ada namanya observed variable, ada unobserved variable. Konstruk laten itu unobserved ya, atau disebut sebagai abstrak yang tidak bisa diukur secara langsung. Misalnya tadi saya sudah kasih contoh, kepuasan pelanggan. Ini kan tidak bisa diukur langsung. Kualitas layanan juga tidak bisa diukur langsung. Kecerdasan emosional tidak bisa diukur langsung. Sehingga membutuhkan indikator. Indikator inilah yang bisa diukur langsung. Ya, kadang kalau kita memberikan kuesioner, item-item pertanyaan itulah indikatornya. Jawabannya suka, tidak suka, atau setuju, tidak setuju, sangat setuju. Ya, kadang juga bentuknya pengukuran yang sifatnya rasio atau interval. Ya, nah di sini di gambar ini bahwa ini namanya laten atau konstruk yang tidak bisa diukur langsung, ini disebut sebagai indikator yang bisa diukur langsung. Perhatikan panahnya, panah ke sana berarti menunjukkan dia adalah reflektif, mencerminkan ya. Kalau panahnya ke sini itu namanya formatif atau membentuk. Oke. Nah, ini penjelasannya lagi ya terkait dengan reflektif dan formatif. Nah, reflektif itu indikator diasumsikan sebagai manifest. Nah, ini juga kadang ada istilah manifest ya atau refleksi dari konstruk laten. Refleksi berarti cerminannya. Arah panah bergerak dari konstruk ke indikator. Ada efek keluar ini ya. Keluar dia ini, efek keluar. Oke. Contoh, kepuasan pelanggan direfleksikan oleh kemungkinan merekomendasikan dan kesediaan membayar lebih. Itu namanya refleksi. Nah, model formatif, indikator diasumsikan sebagai penyebab. Oke, dia sebagai penyebabnya. Atau pembentuk konstruk laten. Arah panah bergerak dari indikator ke konstruk. Ada efek masuk. Ini namanya efek masuk ini. Panahnya ke konstruk.
Oke, contoh, status sosial ekonomi dibentuk oleh pendapatan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Oke, saya ambil contoh lainnya, misalnya kepuasan ya. Ini kepuasan misalnya, maka dia direfleksikan sebagai misalnya wajah yang cerah ya, selalu riang, bahagia, itu semua adalah reflektif. Tapi kalau di sini formatif tentang kepuasan misalnya lingkungan yang nyaman ya, jadi lingkungan yang nyaman membentuk kepuasan. Harga yang rendah misalnya ya, itu juga namanya membentuk kepuasan. Jadi bedakan Bapak Ibu, membentuk dan mencerminkan ya. Reflektif mencerminkan, formatif membentuk. Oke ya. Semoga jelas ya untuk model indikator ini ya, formatif dan reflektif. Ini contohnya bentuk, makanya ikan indikator satu dan perkalian bobotnya masing-masing ya. Kalau dia reflektif, panahnya keluar. Oke. Nah, karena panahnya keluar, dia lebih lebih diutamakan faktor loadingnya. Kalau di formatif lebih diutamakan weight-nya, bobotnya. Oke, rumusnya juga beda. Setiap indikator merupakan akibat dari faktor apa namanya konstruknya. Jadi indikator satu merupakan pengaruh laten variabel dengan ditambah error satu. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa apa itu bobot. Nah, apa sih sebenarnya itu PLS ya? Ini istilahnya sebagai variabel komposit. Jadi CMPLS itu bekerja dengan membentuk variabel komposit yang merupakan kombinasi linear dari indikator-indikatornya. Oke, jadi konstruk laten diestimasi sebagai komposit variabel, sebuah kombinasi linear dari indikator-indikatornya yang teramati. Oke, inilah yang membedakan antara PLSM dengan CBSM. Jadi PLSM itu adalah seluruh indikatornya digabung jadi satu menjadi kombinasi linear, itulah yang mencerminkan, yang membentuk laten variabelnya. Jadi punya skor laten. Kalau CBSM itu berbentuk matriks yang merupakan indikatornya sendiri. Ini matematisnya ya, di bukunya Hir ya 2019 menjelaskan bahwa komposit variabel adalah kombinasi linear dari beberapa variabel indikator yang diberi bobot atau weight ya secara matematis seperti ini. Jadi misalnya komposit pertama atau latin pertama itu W1 bobot 1 dengan X1 indikator ini ya dan seterusnya. Jadi W itu adalah bobot, X adalah nilai dari indikatornya ya, jawaban responden, dan composite value adalah nilai konstruknya. Oke, jadi begitu kira-kira ya. Kenapa dikatakan komposit? Karena konstruk itu dibentuk atau composed of ya, dibentuk ya dari indikator-indikator terobservasi. Oke, makanya PLSM ini disebut sebagai variat ya, berbasis varian. Oke. Nah, artinya konstruk laten bukanlah sistem. Nah, sistem ini terpisah, melainkan dibangun langsung gabungan dari indikator-indikatornya ya. Semoga Bapak Ibu yang memahami ya. Ini lebih lebih matematis sekali ini ya. Oke. Nah, bagaimana prosesnya dalam melakukan analisis data untuk sampel S? Oke. Pertama, kita harus membentuk spesifikasi model. Ya, apa itu? Terjemah teori ke dalam model konseptual. Oke, Bapak Ibu kalau mengolah data dengan Smart PLS itu Anda membuat bulat-bulatan ya. Kemudian bulat-bulatannya itu indikatornya apa saja. Nah, itu namanya spesifikasi model dari teori ke eh, model konseptual. Oke, atau dari teori ke gambar-gambar diagram yang ada di bab 3 biasanya ya, model konseptual. Kemudian setelah dispesifikasi, kita lakukan estimasi model PLS, yaitu perhitungan bobot untuk setiap indikator. Ya, ini kalau di matematis kan ini panjang ya, terkait dengan perhitungan bobot secara manual ini ya, karena menggunakan proses iterasi. Oke, nah berikutnya lagi yaitu kita evaluasi outernya dulu, jangan langsung ke inner. Ya,
outernya dulu. Apakah betul itu indikatornya valid dan reliable mengukur terkait dengan latent variabelnya. Kalau sudah valid dan reliable, barulah kita mengevaluasi innernya. Ini lebih ke mengarah ke uji hipotesis. Apakah ada pengaruh kah? Atau tidak ada pengaruh kah? Apakah ada pengaruh tidak langsung kah? Atau langsungnya saja? Ya, jadi ini lebih ke rumusan masalah ini ya. Lebih ke sana ya. Kemudian terakhir adalah melakukan interpretasi dan prediksi. Nah, ini jarang dilakukan prediksi ini. Kebanyakan dalam penelitian-penelitian SEM begini itu sebatas menguji hubungan saja sebab akibat, lalu diinterpretasikan. Oke, langkah pertama ya ini kita akan bahas berlangkah-langkah ini ada 5 langkah. Oke, yang pertama yaitu bagaimana membuat spesifikasi model dari teori ke model konseptual ya. Langkah pertama melibatkan penentuan hubungan kausal antara variabel berdasarkan tinjauan literatur. Jadi Bapak Ibu kalau mau gunakan SEM ya kita harus diperkaya oleh literatur ya. Betul tidak kenyang itu betul tidak makan itu mempengaruhi kekenyangan ya. Nah, jadi makan sebab kenyang adalah akibat. Nah, apa kata teorinya? Oke, jadi gitu ya. Jangan kita sembarangan membuat arah-arah panah, jangan sampai berlawanan dengan teori. Nah, kalau kita lihat di gambar ini disebut sebagai laten, ini indikator ya. Nah, ini namanya spesifikasi model. Ya. Bagaimana caranya dari teori, dari team collaboration ke work motivation, auditor performa, dan supervision. Ini ya. Jadi tidak sembarangan menempatkan laten ini di posisinya. Oke, begitupun indikator-indikatornya. Nah ini banyak riset yang kita temui, khususnya di skripsi itu ya. Tidak terlalu fokus dengan indikatornya, ya sehingga di sini kadang tidak signifikan berpengaruh ataukah berpengaruh, tetapi indikatornya tidak diperhatikan. Apakah betul ini indikatornya mencerminkan ini atau merefleksikan atau membentuk ini latennya? Oke, jadi ini lebih ke teori Bapak Ibu ya. Silakan dicari literaturnya banyak-banyak terkait dengan arah panah setiap variabel ke variabel yang lain. Oke ya. Nah, terus setelah kita tahu gambarnya seperti ini, sudah ada gambarnya seperti ini, sudah ada modelnya seperti ini, barulah kita melakukan estimasi model PLS. Kalau Bapak Ibu menggunakan Smart PLS itu, ada namanya Estimate PLS ya, ada di softwarenya itu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ini kalau pakai software gampang ya, tinggal klik jadi. Tapi kalau manual itu input data dulu, baru ini yang panjang sebenarnya, iterasi algoritma. Ini panjang prosesnya di sini ya. Karena nanti akan menggunakan bootstrapping ya kalau untuk menghitung nilai signifikansinya. Lalu konvergensi, nanti berhenti proses iterasinya kalau dia sudah konvergen. Oke. Artinya indikator mencapai stabilitas ya. Ini untuk menghitung bobot. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa PLSM itu menggunakan pendekatan berbasis varians untuk memaksimalkan varians yang dijelaskan pada variabel dependen. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, terus langkah ketiga, setelah kita tahu spesifikasi model, setelah itu kita menentukan estimate parameter, lalu kita mengevaluasi model pengukuran. Nah, ini ya, yang pertama dilakukan yaitu kalau kita mau menguji ya apakah valid atau tidak, yaitu kita ke evaluasi dulu outer modelnya. Oke, ini sangat memastikan bahwa instrumen penelitian atau indikator secara akurat mengukur konsep konstruk yang dimaksudkan. Tujuannya apa? Untuk memahami mengapa keandalan dan validitas pengukuran sangat penting sebelum menguji hipotesis. Jadi nanti ada istilah validitas dan reliabilitas. Bagaimana kalau konstruknya reflektif dan bagaimana kalau formatif? Ini beda ya, beda pendekatannya. Kalau reflektif, kriteria utama untuk menguji reliabilitas dan validitas konstruk yang dimodelkan secara reflektif. Kalau formatif itu yang dilihat adalah bobotnya nanti ya, weight-nya. Oke. Tujuan utama evaluasi outer model yang pertama itu adalah untuk menilai reliabilitas dan validitas konstruk. Ini memastikan bahwa variabel laten diukur secara konsisten. Nah ini ya.
Perbedaannya kalau reliabilitas itu adalah sejauh mana indikatornya itu konsisten mengukur latennya. Kalau validitas itu adalah sejauh mana indikator-indikator itu mengukur pada latennya. Jadi ada kekonsistenan, ada sejauh mana valid mengukur latennya. Itu namanya validitas. Oke. Kemudian untuk mengevaluasi Bapak Ibu ya, ada istilahnya loading indikator. Ada composite reliability, ada average variance extracted ya atau AVE. Ini untuk mengukur yang reflektif atau kekonsistenan internal ya, konsistensi internal. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilainya itu harus 0,708. Nah, ini ya. Dulu itu 0,7. Tapi buku HER yang 2019 itu sudah ditulis 0,708 dan buku-buku berikutnya ya yang di HER itu sudah 0,708. Namun bukan berarti kalau 0,7 itu secara mutlak tidak valid ya. Masih ada referensi sebelumnya. Jadi dituliskan saja referensinya Bapak Ibu ya. Di sini juga composite reliability atau CR-nya itu 0,7. Lalu AV-nya itu disarankan lebih dari 0,5. Oke. Nah, ini loading faktor loading indikator di bawah 0,4 harus dipertimbangkan untuk dihilangkan ya. Artinya kalau di atas 0,5 itu masih bisa diterima ya, tapi tidak terlalu kuat. Antara 0,4 sampai 0,7 keputusan bergantung pada konteks penelitian ya. Kalau risikonya tidak terlalu tinggi ya ambil saja ya. Nah, kemudian validitas diskriminan untuk konstruk reflektif ya. Apa itu? Memastikan bahwa suatu konstruk unik dan tidak berkorelasi terlalu tinggi dengan konstruk yang lain dalam model ya. Di sini ada namanya HTMT. Ini juga jarang digunakan ya. Padahal ini bagus ini ya. Apa itu? Yaitu rasio korelasi rata-rata antara indikator dari konstruk yang berbeda atau disebut sebagai heterotrait. Oke, dan korelasi rata-rata indikator dari konstruk yang sama oleh trade. Oke, ambang batasnya bagaimana? Itu harus di bawah 0,5 atau di bawah 0,9. Kalau di atasnya 1, ya mohon dipertimbangkan ya konstruknya itu. Lalu interpretasinya nilai yang lebih rendah menunjukkan validitas diskriminan yang lebih baik. Berarti konstruk tersebut benar-benar berbeda satu sama yang lain. Oke? Jadi validitas itu ada validitas konvergen, ada validitas diskriminan. Oke. Nah, di sini kalau kita mau lihat kriterianya ada AVE ya, itu mengukur validitas konvergen. Oke. Dia fokus kepada konstruksi yang sama. Kemudian kalau kita mau lihat validitas diskriminan itu melihat HTMT sebaiknya di bawah 0,85 ya. Yang jelasnya jangan lewat dari 1 ini ya, 0,9 ya. Oke. Kemudian reliabilitas konsisten internal ini indikator stabil dan konsisten kalau lebih dari 0,7. Kekuatan indikator menunjukkan hubungan yang kuat antar indikator dan konstruk. Begitu Bapak Ibu ya. Ini namanya outer model ya. Ada banyak ya, ada konvergen validitas, ada validitas diskriminan. Apa bedanya? Kalau konvergen itu mengukur sejauh mana indikator-indikator betul-betul valid menggambarkan eh, konstruknya ya. Kalau diskriminan itu sejauh mana antar laten itu betul-betul terpisah atau berbeda ya. Kalau sama ya jangan dibuat eh, lebih dua variabel ya, tapi digabungkan saja. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau konstruknya formatif? Beda caranya ya. Kalau formatif itu mengasumsikan bahwa indikator menentukan atau membentuk konstruk laten. Panahnya masuk ini ya, bukan panahnya keluar. Nah, evaluasi ini berfokus pada signifikansi dan kontribusi masing-masing indikator. Nah, apa yang pertama yaitu kadang kita melihat dulu nilai VIP-nya ya, karena dia ada panahnya masuk maka dia seperti regresi berganda ya. Periksa nilai VIP-nya. Kalau di bawah 5 berarti itu aman ya, tapi kalau di atas 5 menunjukkan tidak adanya multikolineritas yang serius. Kalau di bawah 5 ya.
atau di bawah 3 kalau lewat dari 5, tapi ada juga teori mengatakan jam petik tidak lewat dari 10. Jadi kalau menulis artikel ya dilihat di apa ditulis saja referensinya pakai yang mana. Nah, bagaimana kalau tinggi? Kalau VIP-nya tinggi, pertimbangkan untuk menggabungkan indikator yang sangat berkorelasi atau menghapus salah satunya, ya. Jadi kalau VIP-nya tinggi ya berarti memiliki kemiripan yang tinggi, ya. Ngapain dibuat dua kalau cuma bisa satu, ya? Nah, kemudian setelah itu kita juga melihat outer weight-nya. Kalau kita mau lihat itu indikatornya valid atau tidak, lihat outer weight-nya. Kalau dia signifikan, maka apa namanya tidak perlu dihapus, ya. Tapi kalau dia tidak signifikan, maka mungkin tidak memberikan kontribusi yang unik pada konstruknya. Oke. Kemudian bagaimana kalau tidak signifikan weight-nya? Nah, ini masih ada pilihan, ya. Katanya bisa dilihat dari loading-nya, ya. Kalau bobot dan loadingnya signifikan, pertahankan. Ini katanya, ya. Kalau kalau weight dan loadingnya signifikan, pertahankan. Kalau weight-nya tidak signifikan, tetapi loadingnya masih di atas 0,5, itu pertahankan. Ini ada di bukunya Harry, ya. Nanti kita akan kasih filenya. Bobot tidak signifikan, loadingnya juga kurang dari setengah. Nah, maka ini dipertimbangkan untuk dihapus. Oke, ini yang penelitiannya terkait dengan formatif. Oke, langkah berikutnya yaitu mengukur atau inner model. Ya, ini ya. Kita sudah mulai masuk yang di dalam, yang di luar sudah. Ya. Nah, yang di dalam lagi bagaimana hubungan antar konstruk. Nah, yang pertama menilai hubungannya, yaitu memeriksa kekuatan dan arah hubungannya. Oke, yang dihipotesiskan antara konstruk eksogen dan konstruk endogen. Ada dua istilah lagi. Eksogen itu X atau sebab, endogen itu adalah Y atau akibat. Nah, dua di sini diperiksa bagaimana kekuatannya, apakah kuat atau lemah, bagaimana arahnya, apakah positif atau negatif, ya. Jadi berpengaruh positif artinya X naik, Y naik, X turun, Y turun. Kalau berpengaruh negatif, yang ini naik, eksogen naik, endogen turun, atau sebaliknya, eksogen turun, endogennya yang naik. Kemudian menentukan kemampuan prediksi model. Ini ya, kalau di SEMPLS itu kadang kita melihat R-square-nya, ya. R-square itu lebih mengarah ke prediksi. Semakin tinggi R-square-nya, maka prediksinya semakin bagus. Ya, artinya modelnya itu lebih sesuai dengan data. Nah, apa sih kriterianya dalam evaluasi inner model, ya? Pertama adalah koefisien determinasi. Ya, ini menarik sebenarnya. Ada pertanyaan yang pernah ditanyakan ke kami, mana lebih utama antara signifikansi p-value atau R-square, ya? Nah, kadang R-square-nya tinggi, tapi kadang dia signifikan, tapi R-square-nya rendah. Kalau di PLSM ini lebih diutamakan R-square-nya, ya, karena dia sifatnya prediksi. Jadi lihat koefisien determinasinya dulu, R-square-nya, ya, apakah tinggi atau rendah. Kemudian setelah itu kita lihat juga signifikansi jalurnya atau V-value, ya. Ini kita lihat bahwa kalau V-value kurang dari alfa 0,05 atau T hitungnya lebih besar dari 1,96, ini angka sakti, ya. Sering muncul, ya, kalau pakai di Losari itu sudah muncul langsung angka di sininya, tapi bukan ini mendekati, ya, itu lebih lebih komputasi karena mengikuti jumlah sampelnya. Kalau di buku itu, buku statistik di belakang-belakang itu, ya, di halaman belakangnya itu adalah pembulatan, ya, dan terbatas. Nah, kemudian relevansi prediktifnya atau key pangkat duanya, ya. Ini blindfoldingnya juga kadang dilihat, ya, di Smart PLS ini ada. Kalau di bukunya Harry yang 2019 itu saya temukan penulisnya, ada Facebooknya, dia mengatakan sudah tidak relevan lagi ini key pangkat dua. Cuman di kita ini masih banyak yang pakai, ya. Nah, ada di Facebooknya ini yang salah satu penulis bukunya itu Harry. Oke. Nah, di sini metriknya, ya, ada metrik yang pertama adalah koefisien determinasi. Oke. Kalau hasilnya 0,75 maka dia substansial, ini dia kuat ini, ya. Kalau minimal 0,75. Kalau 0,5 itu sedang, ya. Kalau 0,25 itu lemah, kalau di bawahnya tidak memadai, ya. Ini juga bergantung referensinya. Kalau saya pakai di buku Hermes ini.
Oke. Berikutnya yaitu metrik yang kedua. Ini juga kadang kita lihat namanya ukuran efek atau efek size. Untuk apa ini ukuran efek? Nah, secara matematis, R square itu merupakan nilai kontribusi seluruh variabel sebab ke Y. Secara bersama-sama ya. Itu kalau F, apa R square. Kalau F ini bagaimana efeknya ketika ada satu variabel dikeluarkan. Apakah R square-nya turun atau R square-nya naik? Nah, ini namanya efek size ya. Yaitu menilai dampak prediktif dari konstruk eksogen tertentu terhadap konstruk endogen target. Oke, jadi nanti kita lihat kalau dia lebih kecil dari 0,02 maka efeknya kecil ya. Kalau 0,15 berarti efeknya sedang. Kalau 0,35 ini efeknya besar ya. Semakin tinggi maka efeknya besar ketika dia dikeluarkan. Kemudian metrik yang kedua, ketiga ini adalah Q pangkat 2. Tadi kita sudah jelaskan ya. Terkait ini blindfoldingnya. Ya, perhitungan Q2 itu dihitung berdasarkan perbedaan antara prediksi model dan nilai sebenarnya dari data yang dihilangkan ya. Hasilnya kalau nilainya Q pangkat 2 lebih dari 0 menunjukkan model memiliki relevansi prediktif untuk konstruk endogen tersebut. Jadi bagus kalau lewat dari 0 ya. Oke, jadi targetnya itu lebih besar dari 0. Oke. Kemudian selanjutnya adalah metrik yang keempat, yaitu uji signifikansi jalur. Nah, ini baru masuk dalam uji-uji hipotesis ya. Oke. Di sini kita menggunakan bootstrapping. Apa itu bootstrapping? Yaitu pengambilan sampel secara berulang-ulang. Supaya apa? Supaya nanti dianggap banyak sampelnya. Oke? Makanya diulang-ulangi terus ya dalam bootstrapping itu. Di sini. Jadi diacak ya dari data asli dengan penggantian. Nah, kemudian ada juga istilah koefisien jalur atau PET-nya. Ya, dari panah X ke Y itu ada angka, itu namanya PET. Kemudian ada namanya nilai T hitung atau p-value. Ini juga kadang kita menemukan skripsi, tesis, disertasi ya. Ini ciri-ciri skripsi itu dimodifikasi adalah kalau secara T H0 ditolak, sementara p-value H0 diterima, itu ciri-ciri adalah modifikasi. Karena dalam statistika itu, apabila secara T H0 ditolak, maka harus p-value juga H0 ditolak. Karena ini sama ini. Ya. Dulu tidak ada software, kita pakai T hitung T tabel dibandingkan. Semenjak ada software ya pakai p-value saja. Kalau kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Oke, jadi keputusannya kalau p-value di bawah tingkat signifikansi atau alfa itu H0 ditolak atau H1 diterima. Oke ya. Nah, analisis lanjutan dalam sampel list itu ada namanya konstruk Hayek order ya. Ini kalau yang Hayek order ya, nanti insya Allah biasa kita praktekkan seperti apa itu Hayek order. Jadi ada laten, di indikatornya juga laten. Ya, kalau tadi laten di indikatornya adalah manifest yang tadi. Ini laten, indikatornya laten. Kalau cuma satu step itu namanya second order. Kalau tiga step itu adalah apa namanya three second order ya, three order ya. Nah ini jarang terjadi. Yang paling banyak itulah second order ya. Nah ada juga analisis namanya moderasi, efek interaksi antara variabel ya. Nah ini moderasi itu artinya pengganggu hubungan X dengan Y. Begitu, Beb, ya. Jadi ada mediasi, ada moderasi. Mediasi itu penghubung, moderasi itu pengganggu, ya. Jadi kalau dalam hubungan itu, hubungan seseorang A dengan B, ada yang PHB-nya mereka memperkuat hubungannya itu mediasi, ya. Tapi kalau ada yang mengganggu hubungan keduanya itu, ya panahnya ke tengah-tengah itu namanya moderasi, ya. Nah, kemudian terakhir ini langkahnya yaitu interpretasi hasil dan prediksi Bapak Ibu ya. Nah, yaitu pengujian hipotesis ya. Jadi kita bagaimana menginterpretasikan kalau H0 ditolak, bagaimana kalau H0 diterima ya. Bagaimana interpretasinya kalau pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Oke. Nah, kemudian bagaimana mengevaluasi prediksinya ya. Oke, ini bagian yang kelima. Kita akan singgung sedikit model fit dan prediksi. Ini yang harusnya ya yang dibahas dalam PLSM itulah
prediksinya juga. Oke, nah, di sini ada paradigma lama dan paradigma baru. Nah, ini ada sedikit wawasan untuk kita ya, bahwa dulu itu bahwa fokus utamanya adalah prediksi dan pengujian hubungan, bukan pada kesesuaian struktur covariance data. Ini bukunya Hare 2022 ya. Itu mulai memperkenalkan pendekatan model fit heuristik untuk menilai kesesuaian model secara keseluruhan. Nah, ini ya. Dulu kita hanya fokus R square saja. Sekarang sudah mulai ada bukan cuma R square ya, ada namanya model secara keseluruhan ya. Ada di bukunya Hare yang terbaru ini ya, 2022. Oke, seperti apa itu ini? Apakah PLSM memiliki model fit sebagaimana CBSM yang banyak itu CLI, TLI, NFI ya? Dulu tidak. Ini menarik ya, dulu tidak. Sekarang PLSM itu memaksimasi varians yang dijelaskan R square dan kekuatan prediksi. Uji model fit global yang ketat dianggap tidak sejalan dengan tujuan metodologi ini. Ya, seperti apa itu ini? Misalnya ada SRMR. Ini sudah mulai ada ya di software kami itu Losari ada SRMR. Ada NFI ya, NFI ini ada RMS theta ya. Ini 3 ukuran untuk melihat fit model secara keseluruhan ya. Jadi sudah mulai ini PLSM ini betul-betul sampai sekarang ya, karena Hair juga masih ada ya. Jadi perkembangannya luar luar biasa untuk PLSM ini ya. Oke. Kemudian di sini juga pentingnya SRMR ya dalam diagnostik model, indikator model fit yang sering dilaporkan dalam PLSM modern ya. Jadi sudah mulai modern, bukan lagi tradisional ya. Berfungsi sebagai alat diagnostik untuk mendeteksi potensi misspesifikasi model, terutama struktur hubungan antar variabel laten ya. Kemudian ini tujuan utamanya evaluasi prediktif namanya PLS Predict. Ini kalau di R ya, ada istilahnya out of sample prediction, ada in of sample prediction ya. Kalau dalam machine learning itu ya, ada train, ada testing, itu mirip-mirip ya dengan ini. Apa tujuannya? Membandingkan akurasi prediksi model dengan model benchmarknya yang lebih sederhana, misalnya linear model atau ini ya, model linear ya. Lalu prosedurnya, Bapak Ibu ya, ini eh, menggunakan teknik holdout ya. Ini holdout sample ini tadi, out of sample atau cross validation untuk menguji kemampuan model memprediksi data baru. Ini sudah mulai ya, agak ke arah machine learning ini ya. Nah, kriterianya ini ada RMSE, ini keluar ya di software R ini keluar. Ada MAE, mean absolute error. Ini semua ya dipakai untuk memprediksi apa mengukur tingkat prediksinya, akurasinya. Lalu ada key pangkat 2 prediknya atau kualitas prediksinya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana menginterpretasi key pangkat 2 itu model berkualitas baik. Kalau RMSE-PLS-nya kurang dari RMSE-LM-nya, maka untuk sebagian besar indikator variabel laten endogen, model PLS memiliki kekuatan prediksi yang lebih tinggi. Oke, jadi dia bagus ya kalau lebih tinggi ini LM-nya daripada PLS-nya. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau RMSE PLS-nya lebih tinggi dengan RMSE LM-nya ya, linear modelnya, maka dia perlu perbaikan Bapak Ibu ya. Ini memang agak jarang digunakan seperti ini ya. Tapi ini katanya PLS yang lebih modern ya. Oke, jadi sini lagi perbedaan ada model fit sama prediksi. Bagaimana perbedaannya, bagaimana prediksinya dengan kenyataannya ya. Nah, penting untuk membedakan antara model fit, kesesuaian model dengan covariance data dan kinerja prediktif, Bapak Ibu ya. Jadi ini di sini ada nanti ukurannya SMR, SRMR, NFI ya. Di sini PLS predict, Q2 predict ya. Fokusnya apa? Untuk kinerja out of sample. Ini in out of sample ini ya. PLSM namanya PLSM modern ya, menekankan keseimbangan menggunakan model fit heuristik sebagai diagnostik sementara kinerja prediktif tetap menjadi fokus utama metodologi ini. Oke, ini ringkasan Bapak Ibu ya. Sebagai ringkasan ya, eh, bahwasanya kita akan menguji reliabilitas dan validitas. Setelah itu
Ini untuk inner model ya, atau model pengukuran yang di luar-luar ini indikatornya. Ini adalah model struktural yang apa namanya, yang di dalam ini, yang elips ini. Lalu model fit ini untuk mengukur sejauh mana modelnya bagus ya, dan kinerja prediktif itu sejauh mana model mampu memprediksi dengan bagus. Ini Q2 predik, RMSE, MAE ya, ini SRMR dan NFI. Oke. Nah, ini ada buku referensi yang kita sering gunakan, yaitu ini edisi ke-8 Motivated Data Analysis punyanya HER ya. Kemudian ini khusus untuk menggunakan R. Buku inilah yang kami gunakan membuat software. Jadi sifatnya coding dengan R, kita buat softwarenya sifatnya klik-klik-klik ya. Jadi insya Allah besok kita akan tunjukkan Anda tidak perlu lagi mengcoding Bapak Ibu ya. Tidak perlu mengcoding R ya. Cukup Anda klik 1-2 kali langsung keluar hasilnya. Ini yang terbaru yang tadi ini 2022 ini ya, yang lebih modern lagi dibandingkan ini. Ini sudah menggunakan R ya, ini lebih ke terbaiknya lagi nih. Mungkin ada lagi berikutnya yang belum saya dapatkan. Kemudian software yang digunakan ketika kita menggunakan SAM ada Listrel ya, ini dulu Listrel kita pakai. Kemudian ada namanya apa ini? Amos ya. Ini lebih ke analisis jalur juga ini ya. Kemudian ini namanya Smart PLS, sekarang sudah Smart PLS 4 ya. Kemudian ada namanya War PLS. Oke, ini juga bagus ya. Nah, ini RStudio, ini lebih ke coding ini. Pembuat package-nya namanya Sam in R, itu juga pembuatnya di Smart PLS. Jadi Smart PLS ini timnya membuat 2 versi. Ada versinya Smart PLS, ada versinya R yang coding. Nah, kami di Losari Digital memanfaatkan ya, memanfaatkan coding-codingan di sini supaya lebih interaktif. Tidak perlu coding lagi. Insya Allah nanti jawabannya sama ini ya. Losari jawabannya sama dengan Smart PLS dan Smart PLS sama dengan R. Ini 3 software ini insya Allah sama jawabannya nanti ya. Karena pembuatnya ini dasarnya dari sini ya. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu ya yang bisa saya bagi malam ini. Selebihnya saya serahkan kepada Pak Ilham selaku moderator. Makasih Pak Ilham.